Letnan Jenderal John Afriandi alasannya menampar dan marah kepada Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya karena dirinya merasa dipermainkan untuk bertemu Presiden Prabowo, padahal saya sudah mempunyai janji dengan Presiden Prabowo. Kau itu tidak tahu diri dibesarkan oleh Kopassus, tapi malah mempermainkan komandan kau. Lagi dan lagi konten DFK atau hoax disebarluaskan di berbagai platform yang ada di sini, di Indonesia. Dan itu rame banget. Awalnya sih ini konten ini yang viral ini nih di-tweet namanya. Meledaknya di-tweet ya? Ya, soal Letjen John Afriandi menampar Seskap Teddy. Tuh. Nah, ya kalau gue lihat sih kronologinya itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Ya dari mana lu tahu informasi itu? Nah, ini asumsinya dia info A1. Info A1. Info A1 juga bisa. Ya, gue juga info A2, A3, A4. Masa gitu sih kan gitu? Iya. Nah, artinya gitu Ki. Ini kan netizen kan udah banyak banget yang komen nih di sini. Dan Kan. percaya lagi. Nah, itu percaya. Bahaya. Ringan lagi opini. Dan lu tahu kan ada beberapa berita yang dulu yang Prabowo tuh lu. Nah, ya. Ini sepertinya polanya sama nih. Gitu. Seperti Prabowo itu dikabarkan menampar Wamen, wakil menteri. Sama mencekik katanya. Iya. Mencekik terus ditampar gini. Kan polanya sama kan dulu kan juga gitu kan, bola panas, lempar isu, ternyata tidak terbukti. Polanya sama nih. Kemungkinan besar ini dimainkan orang yang sama nih isunya. Ya kan? Itu. Bisa jadi sama. tampar. Bisa jadi tampar cekek. Maksudnya apa begitu kan? Ya gue sih cuma berharap aja para netizen itu ya bisa lebih ini, karena ini isunya ini kalau gue perhatikan ya memang lagi diserang nih. Tendensiusnya kelihatan banget gitu ya. Akhir-akhir ini Seskap Teddy memang lagi sorotan. Jadi sorotan netizen. Tapi kita berada di tengah-tengah ya bro ya. Dalam artian kita tuh bijak. Kalau misalkan memang ada bukti, ya datanya harus dipertanggungjawabkan. Betul. Jangan bukan katanya A1 siapa kan gitu. Harus ada datanya. Misalkan lu ada rekamannya video tuh. Oke, jelas valid. fakta. Ya, ini kalau cuma katanya bisa jadi kan asumsi atau bahkan fitnah, hoax. Ya, berita hoax yang keluar. Konten-konten seperti ini nih yang menyebabkan keriuhan di media sosial. Iya. Dan banyak kan orang tuh mempercayai hal ini. Yes, Jadi kan betul. turun dong marwahnya. Iya, Bener nggak? iya, memang Seorang seperti Seskap ditampar dan dipercaya itu sungguh konten yang nggak bermutu Iya, sih. sampah. Ya, untuk netizen bijak lagi untuk melihat konten, jangan mudah terpercaya, apalagi infonya katanya. Infonya info A1. Itu dipastikan tidak valid. Ya, jadi kalau lu pengen tahu rasanya tampar, tonton ini. Publik dikejutkan fenomena beberapa menteri yang terkesan harus menghadap dan lapor ke Seskap Teddy. Pertanyaan muncul terkait apa sebenarnya tugas Seskap Teddy, penjaga gerbang presiden atau presiden bayangan. Secara yuridis begini aturannya. Berdasarkan Perpres nomor 55 tahun 2020 dan pembaruannya, Seskap memiliki tugas pokok memberikan dukungan staf dan administrasi kepada Presiden. Seskap adalah support system, bukan garis komando. Dalam struktur formal, Menteri seharusnya berkoordinasi di bawah Menteri Koordinator atau Menko, atau melampor langsung kepada Presiden. Namun fenomena Menteri yang sowan dan melapor kepada Seskap Teddy menunjukkan adanya anomali birokrasi. Kita menyaksikan Menteri sekelas Erick Thohir atau Ferry Juliantono memamerkan aktivitas melapor ke Seskap Teddy di ruang publik. Secara kritis kita harus bertanya, apakah Menko kini hanya menjadi pajangan jika Menteri sektoral lebih memilih jalur Seskap? Artinya terjadi bypass birokrasi yang berbahaya bagi koherensi kabinet. Ini juga indikasi akses menuju presiden tidak lagi ditentukan oleh urgensi sektoral di bawah koordinasi Menko, melainkan oleh restu penjaga gerbang. Lantas apa pula peran Gibran yang katanya masih wapres? Dalam konstitusi, wapres adalah membantu presiden. Namun jika lalu lintas laporan kementerian justru bermuara pada Seskap sebagai penjaga gerbang tunggal, maka posisi wapres terancam menjadi sekedar figuran seremonial. Apakah menteri-menteri lebih segan kepada Seskap yang memegang kunci akses, telinga, mulut, mata, tangan presiden daripada seorang wakil presiden? Seskap Teddy tampaknya telah bertransformasi menjadi titik sentral gravitasi kekuasaan. Jika menteri merasa perlu menjilat atau sekedar mencari muka kepada Seskap demi mendapatkan atensi presiden, maka profesionalisme kabinet sedang dipertaruhkan. Padahal pemerintahan tidak boleh dijalankan berdasarkan kedekatan personal, kronisentris, melainkan harus tetap tegak lurus pada aturan main yang menempatkan menteri sebagai pembantu presiden, bukan subordinat dari staf keseskaban. Seskap Teddy difitnah lagi.
Waspada, sedang beredar kabar bohong yang menyeret nama petinggi TNI dan lingkungan istana. Narasi ini mengeklaim adanya keributan antara Pangkopassus dan pihak protokoler. Faktanya, ini hanyalah karangan yang tidak memiliki bukti valid. Informasi ini sengaja disebar untuk menciptakan kegaduhan dan memecah belah soliditas internal institusi negara. Kabarnya isu ini beredar dari sosok yang pernah terseret kasus hoaks. Beneran mau mulai lagi atau cuma kebetulan? Faktanya, Komando Pasukan Khusus sudah klarifikasi resmi. Isu Seskap Teddy ribut sama jenderal itu enggak benar. Jadi santai aja, jangan kemakan cerita yang dibikin-bikin. Komando Pasukan Khusus sampai turun tangan buat lurusin, artinya isu ini jelas ngawur. Seskap Teddy tetap fokus kerja. Yang ribut cuman hoaxnya aja. Satu orang fokus kerja, yang lain sibuk bikin drama. Narasi lama gagal viral, narasi baru dibuat. Kali ini, digoreng lagi narasi soal Teddy Indrawijaya dibikin seolah ada insiden sensasional. Jenderal Bintang 3 gampar Seskap Teddy. Yang lebih parahnya, nama yang berulah bukan lagi nama baru, bukan juga orang yang bersih dari kontroversi. Palti Huta Barat, mantan napi dengan kasus penyebaran berita bohong atau hoax. Dan sekarang, muncul lagi di pusaran hoax soal Teddy Indrawijaya. Publik juga bukan baru kemarin. Jejak lama belum hilang, orang masih ingat dan sekarang mau diulang lagi. Serius. Nggak ada kapoknya. Habis tiup lilin di hotel mewah? Sekarang harus tiup pipi yang panas. Berhembus kabar, si paling protokoler kena salam olahraga dari jenderal lapangan. Info ordal nih, drama pecah tepat di jantung istana. Seorang danjen Kopassus dibuat nunggu 20 menit gara-gara protokoler yang sok ngatur jadwal. Hasilnya, Presiden marah besar karena jadwalnya jadi berantakan. Begitu keluar ruangan, sang jenderal nggak pakai basa-basi. Kabarnya, souvenir mendarat telak di pipi si junior. Kamu anak kecil mainin saya? Hah? Begitu katanya. Tapi tunggu dulu, ini beneran kejadian yang ngaku-ngaku dari ring 1? Atau cuma jurus pendekar buat nutupin skandal Hotel Paris kemarin? Daripada rakyat terus-terusan bahas perayaan ultah mewah yang tagihannya tembus 200 juta semalam, mending lempar isu baku hantam. Ya nggak? Apapun itu. Circle petinggi loreng kita ini emang makin kocak. Satunya hobi hedon pakai duit pajak, satunya hobi main tangan. Kalau yang mau bersih si merintah bawahan buat siram air keras, rakyat jelantah ya cuma bisa nonton drama sirkus ini sambil elus dada. Gimana menurut kalian? Letnan Jenderal John Afriandi, mantan Komandan Kopassus, tampar Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya di Istana Negara. Isu ini mencuat karena Letnan Jenderal John Afriandi sudah mengatur pertemuan dengan Presiden Prabowo. Tapi Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet menahan Letnan Jenderal John Afriandi. Anak buah Presiden Prabowo menangkap anak buah Presiden Prabowo. Benar nggak teman-teman? Ini kita lihat Kejaksaan Agung, anak buah Presiden Prabowo. Ombudsman, anak buah Presiden Prabowo. Kenapa Jaksa Agung begitu kejam kepada Ketua Ombudsman yang baru dilantik 6 hari? Apakah ini bisa membuat malu Presiden Prabowo? Kan malu Presiden Prabowo ini. Betul nggak? 6 hari baru dilantik, diberi sumpah. Sudah kedapatan korupsi. Ini masalah nikel, teman-teman. Ini korupsinya lumayan besar juga nih, masalah nikel ya. Bagus juga nih, nggak kecil-kecil. Karena ini ketua. Kalau ketua, korupsinya mesti harus besar. Tapi yang paling kasihan, 6 hari dilantik tanggal 10, tanggal 16, Jaksa Agung terlalu kejam ini nampaknya. Menurut kalian teman-teman, apakah ini yang dinamakan oleh Pak Prabowo tidak pilih kasih? Kalau saya lihat, Pak Prabowo di sini benar-benar hebat karena tidak pilih kasih. Yang bersalah tangkap. Begitu juga yang lain. Jadi teman-teman, inilah kadang-kadang kan kalau menjadi sesuatu orang hebat itu pasti ada kesalahan. Banyak kesalahan di masa lalu sehingga ketika dia dilantik, maka kesalahan di masa lalu itu langsung terungkap, lapor ke kejaksaan. Nah, kita berharap juga misalnya kemarin ada di bea cukai, anak buah Prabowo juga. Ini anak buah Purbaya. Jadi seandainya semua bekerja seperti ini, insya Allah, ya kan, Indonesia akan kaya. Karena kita miskin,
dimiskinkan oleh koruptor. Betul nggak teman-teman? Indonesia tidak miskin, tapi dimiskinkan oleh koruptor. Jika uang-uang koruptor itu bisa kita ambil, maka per jiwa mungkin bisalah beberapa juta ya kan? Cocok nggak teman-teman?